Selamat datang di Sekolah Dasar Alpha Centauri. Inilah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2009 di bawah naungan Yayasan Taqwa, cerdas, kreatif, yang percaya bahwa setiap anak dengan karakteristiknya masing-masing mampu tumbuh dan berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Dengan mengusung visi to be the finest school in the world, SD Alpha Centauri mengedepankan pendidikan inklusi ramah anak yang berbasis pada riset dan pembentukan karakter. Dari nama Alpha Centauri, yang merupakan nama salah satu gugus bintang ketiga yang paling terang, bintang Alpha Centauri, yang mana merupakan bintang kembar, dan inilah yang menjadi dasar lambang SD Alpha Centauri yang merepresentasikan filosofi Alsen menjadi partner pendidik orang tua untuk mengantarkan Ananda sukses di dunia dan akhirat. Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SD Alpha Centauri menerapkan kurikulum nasional Kemendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. SD Alpha Centauri berusaha memfasilitasi setiap siswa agar menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan keunikan masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, collaborative learning, dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, serta pembiasaan baik untuk menanamkan 7 karakter siswa, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alpha Centauri memiliki LSU atau Learning Support Unit. Ini adalah unit layanan yang menyediakan program untuk siswa berkebutuhan khusus di bawah pengawasan psikolog. Program LSU tertuang dalam program pendampingan individual secara akademik dan perilaku serta layanan terapi. Untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan pedagogi, SD Alpha Centauri menjalin program kemitraan dengan Bridge yang menghubungkan kemitraan dengan komunitas sekolah, salah satunya The Hills Montessori, Adelaide, Australia sejak tahun 2018. Untuk membentuk generasi takwa, cerdas, kreatif, maka SD Alpha Centauri menyusun program yang berpijak kepada ranah takwa, cerdas, kreatif. Dalam ranah takwa, sekolah menyelenggarakan program keagamaan seperti tahfiz, munakosyah, sholat duha, dan sholat wajib berjamaah. Dalam ranah cerdas, siswa mendapatkan penguatan numerasi melalui program Surala, yaitu metode belajar e-learning yang berfokus pada penguatan konsep dasar berhitung matematika yang berasal dari negara Jepang. Juga penguatan literasi dengan program Reading Challenge yang dilaksanakan secara berkala. Untuk mendukung pembelajaran digital, sekolah menggunakan platform pembelajaran seperti Talents LMS, Nearpod, Bookwidget, Zoom, dan sebagainya. Kegiatan Project Based Learning diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk ranah kreatif, sekolah menyelenggarakan kegiatan seperti Pekan Refleksi, Parents Day, Pekan Kreativitas, dan Expo. Untuk penguatan 7 karakter Alpha Centauri, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi setiap harinya, mulai dari upacara bendera, olahraga, murojaah, nyunda, Jumat bersih, dan berkisah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa mampu memperdalam kemampuan dalam bidang yang diminati di luar akademik. Ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa diantaranya adalah sinematografi, marching band, bermusik, pramuka, renang, futsal, robotik, menari, dan taekwondo. Ragam inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya guru yang berkualitas. Oleh karena itu, SD Alpha Centauri menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai salah satu fokus utama penyelenggaraan pendidikannya. Kami berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru-guru dengan pengembangan kualitas guru melalui program pengembangan keprofesian seperti seminar,
workshop dan kelas bahasa Inggris, kelas tahsin, dan penguasaan teknologi. SD Alpha Centauri. Takwa, cerdas, kreatif. Hai kawan, tamu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, tamu agung yang datang, bersegeralah untuk merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemurah, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Salman kenal Salman Al-Farisi nggak? Kenal? Sahabat Rasulullah? Mika tahu Salman Al-Farisi siapa? Nggak tahu? No. Oke, thank you. Buya kenal Salman Al-Farisi nggak? Kenal, nggak kenal sih, cuma tahu. Kalian kenal Salman Al-Farisi nggak? Apa Ibu? Salman Al-Farisi tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau. Oke, makasih. Mika tahu Salman Al-Farisi nggak? Tahu. Tahu? Tahu. Siapa? Kepais. Kak Faiz. Iya. Oke, makasih. Ipa tahu Salman Al-Farisi nggak? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Oke, thank you. Pak Ibnu tahu Salman Al-Farisi nggak? Tahu, Siapa tuh? itu anaknya Pak Rizky. Oh wow, oke, thank you. Oke. Pak Asep tahu Salman Al-Farisi nggak? Iya tahu. Siapa? Anaknya Pak Rizky. Oke. Nggak tahu. Mau tahu nggak? Oke, makasih. Halo, kalian tahu Salman Al-Farisi nggak? Nggak tahu. Mau tahu nggak Salman Al-Farisi siapa? Mau? Nonton ya? Oke, Hai, kalian tahu Salman Al-Farisi nggak? Nggak tahu? Mau tahu nggak Salman Al-Farisi siapa? Mau? Nonton ya? Oke? Dadah.
Kalian tahu Salman Al Farisi siapa nggak? Nggak asing sih namanya. Tahu nggak? Lupa. Tahu sih tahu cuma. Sahabat Nabi. Siapa? Sahabat Nabi. Mau lebih tahu nggak? Nonton ya nanti, oke? Oke. Do you know about Salman Al Farisi, guys? Do you want to know? Maybe yes, okay. Please watching Alsen TV, okay? Thank you. The question is, do you know Salman Al Farisi? Tahu nggak Salman Al Farisi siapa? Tahu dong. Tahu kisah selengkapnya? Tahu. Ya udah kalau gitu nonton juga di Alsen TV, oke? Pak Eko tahu tentang Salman Al Farisi nggak? Tahu. Tahu cerita lengkapnya nggak? Salah satu tokoh perjuangan Islam dalam peperangan kalau tidak salah. Hebat. Nanti jangan lupa nonton ya Pak Eko. Oke, terima kasih. Kalian juga jangan lupa nonton. Ada boneka. Ayo kamu nanya. Kakak aja. Nggak kamu. Boneka. Halo Deka, kenapa? Zaka mau nanya. Nanya apa? Tahu Salman Al Farisi gak? Wah, kenapa nih? Deka penasaran sama Salman Al Farisi? Iya. Kebetulan Bunita juga lagi baca bukunya The Story of Salman. Mau dengerin nggak? Boleh? Boleh deh, kita duduk di bawah aja ya. Cuma berdua aja nih? Enggak. Iya, Din. Adin. Lagi apa, Din? Oh, mau ikutan juga. Boleh deh, Adin duduk juga. Udah siap? Kita akan dengarkan kisahnya ya. Bu, lagi ngapain? Ini Dinda, Jaka ingin dengarkan kisah Salman Al Farisi. Boleh gabung? Boleh. Dinda sama Sofia boleh duduk situ ya. Sebelumnya nih mau nanya, pernah denger nggak seorang tokoh namanya Salman Al Farisi? Pernah. Pernah? Enggak. Pernah atau enggak? Pernah. Pernah. Tahu dong siapa tuh Salman Al Farisi? Tahu. Fatih udah tahu ya? Ya waktu itu ada cerita waktu Iya. di masjid. Oh, di masjid. Oke, Bunita ini lagi baca bukunya The Story of Salman. Kalian mau dengerin nggak? Mau. Ini udah kayak macam petualangan sih ceritanya. Mudah-mudahan kalian banyak nerima inspirasi ya dari kisah ini. Sudah siap ya? Boleh duduk yang nyaman dulu. Mau sambil tiduran juga boleh, tapi jangan sampai tertiduran ya. Oke. Nah, kalian tahu kan ya, kalau Quran itu 2/3 isinya berisi tentang kisah atau cerita. Itu semacam Allah ingin ngasih banyak pelajaran untuk kita dari kisah-kisah itu. Dan salah satunya ada cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al Farisi. Ini bukan Salman kelas 3B ya. Jangan salah, ini Salman Al Farisi. Oke, kita akan mulai kisahnya. Bunita akan bacakan, akan storytelling untuk kalian. Kalau ada nanti di tengah-tengah, aku nggak ngerti, ini maksudnya gimana, kalian boleh bertanya. Oke, Adin? Oke, siap ya, Adin ya? Matahari bersinar terang, semburatnya menghangatkan bumi Persiaku yang indah. Sawah-sawah gandum sudah siap dipanen oleh para petani. Dan kulihat dari kejauhan, kebun milik desaku sudah ranum dan siap dipetik. Aku sangat suka dengan desaku. Jayun adalah nama desaku. Sebab banyak sekali pedagang berdatangan dari ratusan negeri, dan desa kami menjadi tempat peristirahatan kafilah dagang yang lelah di perjalanan. Ayahku adalah seorang kepala desa Jayun. Ia seorang laki-laki yang sangat disegani oleh rakyatnya. Karena ia memiliki sifat yang tegas dan tak banyak bicara. Pekerjaan ayahku banyak, sehingga kadang dia menugaskan aku untuk menjaga api abadi di kuil desa. Seluruh versi ya saat itu menyembah api, mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Aku pun menurut saja apa kata ayahku, memastikan api di kuil tetap menyala. Namun percayalah, aku ini sebenarnya tak benar-benar percaya apakah api ini akan menjaga kami jika kami tertimpa bencana. Biasanya malah api yang membuat desa terbakar. Ayah tak banyak mengajarkanku aku mengapa harus menyembah api. Jika aku bertanya,
Pasti ayah hanya bilang bahwa agama nenek moyang kita itulah yang terbaik. Bagiku itu jawabannya sama sekali nggak masuk akal. Menurut kalian masuk akal nggak sih kita nyembah api? Enggak. Enggak kan ya? Nah Salman saat itu juga berpikir, ngapain nyembah api? Kadang api juga ngebakar desa kita, kata Salman gitu. Kita lanjutin ya. Berarti selama ini ayah dan rakyat hanya meniru-niru saja, tanpa benar-benar yakin pada api yang mereka sembah. Namun apa daya, aku hanya anak muda, belum saatnya aku bicara banyak. Nah, walaupun begitu, aku ingin sekali melihat dunia luar. Jadi Salman semenjak lahir sampai usia remaja, usia SMA mungkin, itu nggak pernah keluar dari negerinya, nggak pernah keluar dari desa Jayun yang tadi. Bayangin, kalian misalnya tinggal di Antapani aja nggak pernah kemana-mana. Ada rasa penasaran nggak sih pengen lihat dunia luar? Sama, Salman pun seperti itu. Nah, walaupun begitu, kata Salman, aku ingin melihat dunia luar. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka juga menyembah api seperti aku? Atau adakah Tuhan yang lebih besar? Kata Salman. Pertanyaan tadi terus aja berputar di pikirannya Salman. Setiap aku bangun tidur, pertanyaan itu muncul lagi, kata Salman. Aku gelisah dan aku tak lega dengan keadaan yang terjadi. Aku bingung, lelah, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Tak ada yang mau menjawabku. Bahkan ayah selalu melarangku untuk melihat dunia luar. Hingga suatu waktu ketika ayah menyuruhku menjaga api abadi di kuil, aku mendengar suara aneh yang asing di telingaku. Kalian tahu nggak suara apa itu? Jangan bilang suara hantu. Kira-kira kalian suara apa coba yang Salman dengar? Suara dari gereja. Jaka. Coba kita dengarkan. Sumbernya ada di sebuah bangunan yang cukup tua namun bersih. Ada beberapa lukisan wanita, lelaki, dan mozaik kaca yang indah berwarna-warni. Apa itu mozaik? Mozaik itu seperti pecahan kaca warna-warni sambung-sambung gitu. Jadi ini di bangunan tersebut, kaca-kacanya ada mozaiknya. Tapi mozaiknya ngebentuk lukisan wanita sama laki-laki. Itu bikin Salman penasaran. Akhirnya Salman masuk ke gedung tersebut dan Salman duduk di bagian belakang. Aku tak sadar sudah ada di dalam bangunan itu ketika aku melihat beberapa orang Nasrani sedang beribadah. Mereka nampak khusyuk dan tenang. Aku jadi penasaran, ingin melihat bagaimana ibadah mereka. Sama mau penasaran, ini kok beda sama agama aku, kata Salman. Kau tahu, aku suka cara mereka beribadah. Mereka tidak mengagungkan api sebagaimana kami. Aku beranikan diri untuk bertanya pada mereka, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, negeri Syam. Ya aku tahu, di sana negeri yang sangat subur dan indah. Negeri itu diberebutkan oleh Romawi dan Persia. Tidak terasa, aku memperhatikan mereka sampai matahari terbenam. Ini Salman disuruh nungguin sama ayahnya kuil, malah di gereja itu sampai mau sore. Sampai mau maghrib lah kalau kalian. Sampai sore banget ketika matahari akan terbenam. Salman kaget ketika melihat hari sudah senja dan melupakan tugasnya harus menunggu api. Benar saja, baru saja sampai ke rumahnya, ayahnya sudah menyuruh seluruh penduduk desa untuk mencari Salman. Karena ayahnya kira Salman kabur. Ayah memarahiku dan bertanya, dari mana saja wahai anak muda, kata ayahnya. Kenapa kuil api dibiarkan tanpa ada yang menjaga? Kali ini, karena aku ingin sekali bertanya pada ayah tentang agama Majusi. Agama Majusi itu agama yang menyembah api tadi ya. Aku penasaran, jadi aku berterus terang pada ayahku. Aku bilang, aku baru saja melihat bagaimana orang-orang Nasrani menyembah Tuhan mereka, ayah. Dan kau tahu, wajah ayahku merah padam, semerah api di kuil. Merah padam tuh, mendidih banget marah gitu bapaknya. Ayahku tetap mengatakan seperti ini. Dengar Salman, agama Majusi adalah yang terbaik, titik, kata ayahnya. Tapi kali ini rasanya hatiku berontak. Nasrani jauh lebih baik dari Majusi, ayah, kata Salman. Mulai tinggi nih suaranya Salman. Aku mengatakannya spontan, dengan berani. Dan aku belum tahu apa konsekuensinya jika aku melakukan itu. Jadi Salman nggak tahu nih kalau udah ngomong kayak gitu ke bapaknya, Salman mau diapain. Tiba-tiba ayahnya marah. Ayahnya tarik Salman dan bilang, ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menyeretmu dan aku mengikatmu di gudang.
Jadi Salman dibawa ke gudang di bawah rumahnya, diikat oleh rantai. Gudang gelap di sisi belakang rumah. Ayah merantai kedua kakiku dan mengunci beberapa malam di gudang dan aku tinggal dengan sarang-sarang tikus. Tapi aku ini anak muda, kata Salman. Aku cerdas dan aku tahu cara-cara yang tak bisa dipikirkan oleh ayahku. Singkat cerita, aku berhasil mengirim pesan kepada salah seorang Nasrani yang tadi di gereja. Jadi ketika Salman akan pergi meninggalkan gereja, dia bilang, nanti kalau ada rombongan dari Syam, kasih tahu aku ya, ini alamat rumahku. Jadi Salman ngasih tahu orang yang ada di gereja. Nah ternyata setelah melakukan itu, Salman berpikir untuk aku harus pergi dari Zayun. Nah, aku harus mencari kebenarannya. Akhirnya niatku sudah bulat, kata Salman. Dan aku akan berpetualang mencari kebenaran. Siap gak mencari kebenarannya Salman? Siap. Masih udah ngantuk ya? Enggak. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Ya, Din? Bu, petualangannya dari mana, Bu? Nah, kita akan mulai bagaimana Salman berpetualangan dari satu kota ke kota lain. Sampai akhirnya Salman bertemu dengan Rasulullah ya. Oke, Pia ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah beberapa lama Salman dikunci oleh ayahnya di dalam gudang, akhirnya datang sepucuk surat pada Salman. Isi surat itu mengatakan, wahai Salman, rombongan Syam sudah datang di Zayun. Nah, Salman senang karena Salman berjanji kalau ada rombongan dari Syam, dia akan ikut rombongan itu mau belajar tentang agama Nasrani di negeri Syam. Kita lanjut ya. Kata Salman, rantai di kedua kakiku terlalu mudah untuk dilepas karena rantainya sudah berkarat. Akhirnya Salman berhasil kabur dari rumahnya. Buru-buru dia menyiapkan bekal seadanya. Ketika ayahnya tidak ada, Salman kemudian menuju ke tempat yang dia udah janjian nih sama orang-orang Nasrani yang tadi dari gereja itu. Dimulailah perjalananku menuju Syam. Dari Isfahan yang mewah dan gemerlap menuju negeri subur yang indah dan permai. Sejak kecil aku sering mendengar bahwa di Syam banyak sekali orang-orang suci yang mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Namun aku tak benar-benar tahu apakah mereka nyata atau tidak. Sesampainya di Syam, aku langsung bertanya ke setiap orang yang aku temui, di mana dan pada siapakah aku bisa belajar Nasrani. Jadi Salman lagi nyari orang nih, kalau aku mau belajar tentang Nasrani, aku harus ke siapa? Akhirnya Salman dikenalkan dengan seorang laki-laki, seorang pendeta tua yang ada di negeri itu. Kata Salman, wajahnya kelihatan baik. Jadi aku berpikir dia bisa jadi guruku. Akhirnya Salman minta izin untuk berguru ke pendeta itu. Dan Salman juga izin, bolehkah aku menjadi, ya Pia? Nah, pendeta itu semacam orang-orang yang tahu banget tentang agama. Jadi kan ini agamanya Nasrani. Nah, ada pendetanya. Dia tuh orang yang paham banget tentang agama Nasrani. Tapi usianya sudah tua banget. Jadi jangan kata Salman, nih pendetanya kenapa sudah tua-tua ya? Kita lanjutkan ya Pia. Akhirnya Salman jadi pembantu di rumah pendeta itu. Dia selalu melayani seluruh kebutuhan pendetanya. Misalkan, Salman, aku ingin makan, Salman yang masakin. Salman, tolong bantu untuk memperbaiki atap rumah, Salman perbaiki. Tapi juga Salman belajar tentang apa sih agama Nasrani, bagaimana sih ibadahnya sama Nasrani. Tapi kalian tahu nggak, Salman menemukan rahasia penting tentang pendeta ini. Jadi setelah Salman berlama-lama tinggal di rumah itu, kata Salman, ternyata wajah baik pendeta itu hanya menipu. Pendetanya menyuruh menyuruh jemaahnya. Kalau ini kan pendetanya suka ngasih materi di gereja ya, suka ada jemaah-jemaah yang datang kan. Nah, pendetanya minta ke jemaahnya, kalau kalian ingin beribadah, kalian harus membawa sekeranjang emas, keping emas. Jadi setiap jemaah yang datang itu selalu membawa seikat emas atau enggak sekeranjang atau enggak segimana aja. Mereka harus ngumpulin banyak harta, ngumpulin banyak kayak kalau sekarang uang gitu ya. Setiap ketemu pendeta itu dikumpulin tuh uang dari jemaahnya. Dan ternyata uang itu nggak dikasihin ke siapa-siapa. Uang itu ditaruh di kamar pendetanya. Dan Salman setiap hari melihat itu. Akhirnya Salman merasa kesal. Tapi Salman bilang, tenang Salman, kamu harus tetap sabar karena kamu sedang mencari kebenaran.
uangnya buat kehidupan pendetanya sendiri, untuk memperkaya dia sendiri. Tapi dia berpura-pura jadi orang baik. Dia bilang gini, kumpulkan uang kepadaku, aku akan memberikannya kepada orang-orang miskin. Sebenarnya uangnya yang dipakai, uangnya ditaruh aja di kamar dia. Karena dia ingin memperkaya dirinya sendiri. Kata Salman, pendeta ini sungguh licik, padahal dia tahu agama, katanya. Dan betapa kagetnya, ketika dikumpulkan, tidak ada satu emas pun yang diberikan kepada orang miskin. Salman merasa marah. Akhirnya, ternyata pendeta itu sakit-sakitan. Sampai pada pendetanya sekarat. Atau sekarat mau meninggal. Salman berada di dekatnya. Lalu Salman bertanya pada pendeta itu sebelum dia meninggal. Setelah ini aku harus pergi kemana? Kata Salman. Lalu pendeta itu malah bilang kayak gini, pergilah kamu ke Mosul, temuilah laki-laki ini. Dikasih nama seorang laki-laki yang bisa mengajarkan Salman tentang agama Nasrani. Kata Salman, akhirnya pendeta itu mati. Salman kesal. Jadi dia bilang, akhirnya pendeta itu mati. Bahkan aku sampaikan saja kepada jemaahnya apa yang dilakukan pendeta ini. Biar jemaahnya tahu bahwa pendetanya adalah orang yang licik. Jadi Salman ngasih tahu ke orang-orang di kampung itu bahwa pendetanya menipu, akhirnya nggak ada orang yang mau mengurusi jenazahnya. Pendeta itu dibiarkan aja meninggal di rumahnya. Lalu kata Salman, seperti wasiat dari pendeta tadi, aku pun pergi ke Mosul. Mosul itu sebuah negeri di Irak. Ya, dari negeri Syam, dari dekat-dekat Palestina, akhirnya pindah ke Mosul. Mosul adalah kota yang dipenuhi dengan perdagangan. Ia sudah menjadi kota yang ramai sejak bertahun-tahun lamanya. Di tanah ini pula aku terpesona karena dengan corak bangunannya yang sangat-sangat indah. Namun bukan itu maksud aku berpetualang. Aku ingin mencari seorang pendeta yang dimaksud. Nah, Salman ketemu dengan pendeta kedua. Aku menemuinya dan memberikan hormat, memperkenalkan diri. Dan kembali lagi, pendeta yang aku temui adalah orang tua yang sebentar lagi akan meninggal. Jadi pendeta kedua pun udah tua banget. Karena khawatir usianya sudah semakin dekat, tapi Salman belum mendapat ilmu yang banyak tentang Nasrani, akhirnya Salman melakukan terus mendekati pendeta itu. Untungnya sempat bertanya Salman kepada pendeta itu sebelum pendetanya meninggal. Jadi kembali Salman ketemu dengan pendeta yang sakit-sakitan dan akan meninggal. Kata Salman, dari sini aku harus pergi kemana lagi? Pendetanya ngasih satu tempat, namanya pergilah ke kota Nasibin. Ia terletak di antara Mosul dan Syam dan belajarlah dengan seseorang yang bernama Fulan bin Fulan. Kasih tahu suruh belajar kedua nih di sana. Salman bilang, dari Mosul, dari Syam ke Mosul, dari Mosul ke Nasibin yang lebih jauh dari rumahnya. Ini lebih jauh lagi dari rumahnya. Petualanganku terus berlanjut. Aku menemui pendeta yang dimaksud oleh guruku di Mosul. Dan lagi-lagi aku menemui beliau di saat akhir hidupnya. Jadi pendeta ketiga pun adalah pendeta yang sudah tua. Kalian penasaran gak sih kenapa pendeta-pendeta yang ditemuinya tuh udah tua-tua gitu? Ya. Menurut Adin kenapa sih? Kenapa nggak orang muda sih yang ngerti agamanya? Alhamdulillah. Ya. Karena pengetahuannya lebih jauh. Oke, pengetahuannya lebih jauh. Jadi kata Salman, ternyata zaman dulu orang-orang tua itu tidak mau memberikan ilmunya kepada anak muda. Karena mereka ingin dianggap sebagai orang yang paling penting. Makanya ketemunya pendetanya orang tua lagi. Salman pun akhirnya masuk di kota Nasibin. Sama seperti di kota-kota sebelumnya. Aku datangi pendeta itu, aku belajar ilmu darinya. Tapi ternyata pendeta Nasibin pun akan wafat juga. Ketika wafat, aku bertanya kembali kepada pendeta itu. Wahai pendeta, kemana lagi aku harus belajar? Kata pendeta itu, pergilah ke sebuah kota yang bernama Amuriah. Kota itu dikuasai oleh Romawi Timur. Dan saat itu Nasrani sudah jadi agamanya orang Romawi. Nah, Salman bilang, aku harap Amuriah memberikanku jawaban atas apa yang jadi pertanyaanku selama ini. Di Amuriah, aku memulai hidup seperti peternak. Jadi kata Salman gini, udah nyampe ke Amuriah, bekal dia habis. Dia gak punya uang lagi. Gimana caranya? Akhirnya, dia jadi penggembala sapi dan kambing. Lama-kelamaan, akhirnya dia punya uang. Dan akhirnya dia mampu mempunyai sapi dan kambing sendiri.
Dari hasil itulah dia mempunyai uang untuk tinggal di Amuria. Selama beberapa waktu aku sudah memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian aku ternak, aku memanfaatkan susu serta dagingnya. Di hari-hari khusus, aku sengaja mengosongkan jadwal untuk apa? Untuk belajar tentang agama Nasrani lagi. Dan Salman bersyukur soalnya karena pendeta di Amuria orangnya sangat terbuka, pendetanya baik dan sepertinya orangnya benar, kata Salman. Pendeta Amuria ini sangat terkenal. Kali ini aku melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ia sangat terbuka dengan murid-muridnya. Sikapnya pun baik dan ramah. Namun aku melihat dari wajahnya sepertinya dia sedang mengkhawatirkan sesuatu, kata Salman. Di akhir hayat sang pendeta, meninggal lagi pendetanya, aku kembali melakukan apa yang sudah 3 kali aku lakukan pada pendeta-pendeta sebelumnya. Pada siapa aku harus berguru sepeninggalan beliau? Namun kali ini, jawaban sang pendeta membuatku merinding. Tahu merinding kan? Tahu. Jadi jawabannya bikin Salman merinding. Jawabannya mengingatkanku pada kisah para manusia suci yang mengajak manusia untuk menyembah satu Tuhan. Aku dengar setiap nasihatnya baik-baik. Namun yang paling aku ingat adalah wasiatnya yang memberikan peta selanjutnya untuk melanjutkan petualanganku. Disinilah konflik dimulai. Oke, gini, setelah pendeta dari Amuria itu meninggal, sebelum pendeta Amuria meninggal, Salman dengan pendeta itu ada percakapan, ada ngobrol. Ini isi obrolannya. Wahai anakku, aku tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada agama yang lurus dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu. Dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agamanya Ibrahim. Maksudnya seorang nabi seperti Isa, kata Salman. Ya, ia menyempurnakan agama Isa. Ia akan datang dari negeri Arab. Dia akan hijrah ke wilayah di antara 2 daerah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah tanah itu. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu, kata pendetanya. Apakah tanda-tanda itu, wahai guru? Kata Salman. Dia akan menerima makanan yang diberikan sebagai hadiah. Namun, ia tidak memakan pemberian yang diberikan sebagai sedekah. Itu ciri pertamanya. Berikutnya, stempel kenabian ada di antara pundaknya. Jika kamu dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah, kata pendetanya bilang ke Salman. Langit seperti runtuh di atas kepalaku, kata Salman. Pesan sang pendeta benar-benar nyata dan jelas. Aku seperti tersengat listrik yang membangkitkan semangat juangku yang sempat layu. Segera setelah mengurus pemakaman pendeta itu, aku langsung mempersiapkan bekalku. Kemudian, tapi pendeta, aku sadar gitu, kata Salman. Dari sini, aku kalau ke negeri itu lewat apa? Siapa yang akan memberikan aku petunjuk? Terus sapi dan kambingnya tinggalin gitu. Nah itu dia. Salman bingung karena di Amuria dia kan punya sapi kambing ya. Maksudnya dia udah punya usaha lah. Jadi Salman juga bingung. Dari sini aku gimana ya? Kan nggak mungkin ini sapi sama kambing dibawain ya. Nggak mungkin kan padang pasir loh. Dan kemudian ke kota yang dimaksud sama pendeta ini, Salman sendiri nggak tahu itu kota ada di mana gitu. Cuman ciri-cirinya tadi gini kotanya. Kota itu dikelilingi oleh batu hitam, bebatuan hitam, dan di tengah-tengah kotanya banyak pohon kurma. Cuman itu cirinya. Kira-kira kalian ketebak nggak kemana itu? Arab, Madinah. Ke Arab katanya. Ke Madinah, kita lihat nanti ya. Apakah kotanya itu yang disebutkan oleh Patih, atau nggak yang tadi Jaka bilang ke Arab? Arab luasnya Jaka. Memang Arab itu kebanyakan saat itu dikelilinginya oleh batuan dan padang pasir. Kita lanjutkan ya. Nah, jantungku berdebar-debar. Jadi ketika dengar tadi ya kata pendetanya, kamu nanti akan bertemu seorang nabi yang punya ciri-ciri tadi apa? Nabi itu kalau dikasih makanan sebagai hadiah, dia makan. Tapi kalau dikasih makanan sebagai sedekah, dia nggak makan. Kemudian dia punya stempel kenabian, cap kayak tanda lahir. Nah, di antara pundaknya itu ada tanda lahir katanya. Nah, jadi Salman tuh makin deg-degan, gitu nggak? Kayak ketemu orang yang dicintainya katanya. Jadi Salman deg-degan ingin bertemu segera dengan laki-laki itu. Namun kata Salman, aku tahu Jazirah Arab bukanlah negeri yang indah. Ia hanya padang tandus yang dipenuhi dengan bukit-bukit bebatuan.
Ini akan jadi perjalanan yang paling berat. Matahari di Arab sangat panas, padang pasirnya luas. Jarang sekali ada kota-kota besar seperti Mosul dan Amuriah. Namun hati kecilnya Salman berkata, untuk apa kamu jauh-jauh Salman pergi dari rumahmu kalau kamu menyerah saat ini? Akhirnya Salman bilang, oke, aku akan mencari Jazirah Arab. Amuriah adalah kota yang ramai dengan perdagangan sebagaimana Mosul. Aku menunggu ada kafilah dagang dari Arab yang bisa menuntunku untuk bisa sampai ke tanah yang disebutkan oleh pendeta itu. Jadi kata Pati tadi bilang, itu gimana Bu, sapi dan kambingnya? Jadi Salman nungguin ada rombongan dagang dari Arab yang akan datang ke Amuriah. Dan ternyata ada satu rombongan yang datang ke Amuriah. Nama rombongannya adalah Bani Kalb. Bani Kalb. Nah, Bani itu sekelompok orang. Akhirnya Salman tanya, kalian dari Jazirah Arab ya? Benar, kata mereka. Bolehkah aku ikut bergabung bersama kalian? Boleh, tapi kamu harus membayar uang, kata mereka. Jadi akhirnya Salman membayar beberapa uang ke rombongan Bani Kalb biar dia gabung dalam rombongan itu. Akhirnya mereka menyetujui untuk membawa aku bersama rombongannya menuju pulang ke Arab. Namun sebagai gantinya mereka menginginkan kambing dan sapiku untuk dijual pada mereka. Jadi kejawab kan ya, kambing kambingnya diapain? Ya dijual ke Bani Kalb. Aku mengiyakan saja, lagi pula aku sudah tidak membutuhkannya lagi, kata Salman, karena aku mau ketemu Nabi. Aku gak peduli lagi dengan hartaku. Saking Salman tuh saking antusias banget bertemu kebenaran gitu. Namun di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Wadi Al-Qura, aku dijebak oleh kafilah dagang Bani Kalb. Bukannya menunjukkanku kemana jalan menuju Jazirah Arab, ternyata mereka malah menjual Salman sebagai seorang budak ke orang Yahudi. Aku diperlakukan seperti hewan, dipekerjakan paksa tanpa upah, dan diberi makan sangat sedikit. Orang-orang Yahudi tidak melihat aku sebagai manusia. Menurut mereka, manusia-manusia selain Yahudi lebih rendah dari hewan. Jadi udah mau dijadiin budak, pokoknya nggak diperlakukan seperti manusia Salman itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hidupku tak berarti. Aku diperlakukan dengan seenaknya. Bahkan katanya berat tubuhnya menurun. Jadi Salman menjadi pemuda yang kurus. Namun dalam hatinya Salman tuh ngomong kayak gini. Hei Salman, kau sudah di Arab. Tinggal sebentar lagi kamu bisa bertemu dengan Nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi tadinya Salman bilang gini, udah deh nyerah aja, nggak apa-apa mati di sini juga gitu. Tapi hatinya berbisik kan kamu tujuan pergi ke sini untuk ketemu Nabi yang diutus Tuhan, bener nggak? Kok nyerah sih, gitu kan ya? Iya. Nah, akhirnya Salman kembali bangkit. Suatu hari, seorang tamu datang ke rumah majikanku ketika Salman saat itu sedang bekerja. Ternyata tamu ini adalah sepupunya majikanku. Tamu ini orang Yahudi juga. Namun dia berasal dari kota yang sangat jauh dari rumah majikanku. Aku hanya mendengar dialog mereka bahwa sepupunya berasal dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu tinggalnya di sebuah kota yang bernama Yastrib. Kota itu terkenal sangat subur dan banyak banget pohon kurma. Ketika ia hendak pulang, ternyata sepupunya yang majikannya itu bilang, boleh nggak aku beli budak kamu, katanya. Jadi Salman akhirnya dibeli oleh sepupunya majikannya dan dibawa kemana? Ke kota Yastrib. Jadi udah jadi budak sekali, dipindahin jadi budak lagi. Jadi kedua kalinya sekarang Salman jadi budak. Akhirnya Salman dibeli oleh sepupu majikannya. Perjalanan jauh untuk menempuh sampai ke kota Yastrib. Sesampainya di sana, aku melihat banyak sekali pohon-pohon kurma. Penduduk Yastrib sebagian besar adalah petani. Dan orang-orang Yahudi menguasai pasar di kota ini. Majikanku menyuruh aku untuk mengurus kebun kurma setiap harinya. Jadi Salman cuma ngurusin kebun kurma, nyabutin rumputnya, kemudian memetik kalau ada kurma yang sudah mulai ranum gitu. Sepanjang hari aku bekerja, aku selalu mengingat apa yang pendeta sampaikan padaku. Salman ingat pesan dari pendeta Amuriah, bahwa nabi terakhir itu akan hijrah dari kotanya ke sebuah kota yang penuh dengan pohon kurma. Jadi ketika Salman jadi budak untuk mengurusi kebun kurma, hatinya selalu bilang, sabar Salman, mungkin ini kotanya, kata.
Lalu Salman sempat berpikir suatu hari, apakah benar kota yang dimaksud adalah kota Yastrib? Aku tak tahu, mungkin iya, mungkin saja tidak. Namun nampaknya nggak mungkin. Bagaimana mungkin aku mengharap kemujuran nasibku? Jadi kayaknya aku bukan orang yang beruntung deh, kata Salman. Padahal aku sekarang menjadi seorang budak, katanya. Jadi kalau misalnya aku beruntung, aku nggak akan jadi budak, gitu kata Salman. Aku berpikir hal itu terus hingga terbitlah matahari baru di hari yang baru. Ketika aku melihat kota semakin indah rasanya. Jadi kata Salman, kok hari ini agak beda sama Yastrib? Kok kerasa nyaman banget Yastrib? Udaranya nyaman, matahari juga tidak terlalu bersinar dengan terik gitu. Akhirnya seperti biasa, Salman ke kebun kurma nih. Lagi metikin kurma. Kata Salman, perasaan ini kembali nggak? Kayak yang aneh, kok perasaan kok kayak yang aneh? Ada apa ya? Kata Salman. Akhirnya Salman memilih untuk udah biarkan aja perasaan itu. Salman fokus aja di kebun kurma untuk memetik kurma-kurma yang sudah matang. Pada saat Salman sedang memetik kurma di atas, majikannya duduk di bawah pohon. Jadi kayak ada kursi-kursi gitu ya. Majikannya duduk di situ. Kata Salman, majikanku tepat berada di bawahku sambil ngobrol dengan tamunya. Namun aku terkejut dan nyaris jatuh menimpa majikanku. Jadi Salman akan jatuh menimpa majikannya. Kenapa? Karena majikan dan tamunya bilang kayak gini. Celakalah Bani Kilah, mereka berkumpul di Kuba dan menemui seorang laki-laki dari Mekah yang mengaku nabi. Saat mendengar kata nabi, Salman mau lepas dari pohon kurma dan mau jatuh di atas majikannya. Tapi keburu Salman sadar, tar dulu, apa? Nabi gitu. Kau tahu, jantungku seperti berhenti sebentar, kemudian bergetar hebat. Kamu pasti pernah merasakannya kan? Ketika kamu mendengar sebuah kabar yang sangat menyenangkan hatimu. Tiba-tiba kamu tak ingat apa yang kamu kerjakan. Apa yang aku kerjakan, aku langsung turun dari pohon kurma. Lalu aku mendekati majikanku. Salman bilang, apa yang kamu katakan? Kata majikannya kaget, ini budak kenapa? Kata majikan. Ya, kata Salman, coba sebutkan apa yang tadi kamu katakan. Majikanku dan tamunya melihat aku dengan mengejikkan dahi. Apa urusan kamu? Pergi sana, kerjakan saja pekerjaanmu. Aku berlari dan terus berlari mengambil pakaianku, memakai alas kakiku, berlari keluar dari kebun kurma dengan perasaan bahagia. Mataku berbinar-binar, wajahku saat itu sumringah penuh kebahagiaan. Orang-orang yang melihatku saat itu pasti tahu aku sedang sangat bahagia. Di dalam hati aku terus mengulang-ulang kalimat ini. Mudah-mudahan benar itulah sang nabi, mudah-mudahan benar itulah sang nabi. Bentar Bu, majikannya kejar Salman nggak? Nah, karena Salman terlihat seperti orang yang sedang gak sadar, jadi majikannya cuma heran, ini kenapa sama orang gitu. Jadi dia hanya melihat saja Salman pergi kemana. Ternyata Salman berlari ke sebuah kota yang namanya kota Kuba. Jadi ketika Salman sudah berlari itu, aku sudah sampai di Kuba tepat ketika matahari telah tenggelam. Hanya terlihat rumah-rumah sederhana yang diterangi dengan obor api yang mungil. Namun cukup untuk menerangi jalan ketika malam. Aku bukan tanpa persiapan, kata Salman. Jadi ketika lari itu dari tempat majikannya, dia tuh nggak yang lari benar-benar kosong tangannya, enggak. Salman bilang, di tanganku sudah aku bawa beberapa makanan. Untuk apa coba-coba makanan tadi? Jengkal. Apa aja Kak? Untuk menemukan ciri-cirinya. Ya, kan tadi waktu pas pendeta Amuriah bilang, kalau kamu ingin mengetes dia seorang nabi atau enggak, harus diketes dengan dikasihkan apa? Makanan. Ya. Salman membawa beberapa makanan. Dia bilang, aku ingin uji coba sama lelaki ini. Lalu dari kejauhan, aku bisa melihat nabi ini. Jadi dari kejauhan, sama ngelihat ada seorang laki-laki yang agak berbeda di antara kerumunan laki-laki lain. Wajahnya bersinar, kata Salman. Aku bisa melihat ada belasan orang sedang berkerumun mengelingkar dan di antara mereka ada seorang laki-laki yang wajahnya seperti bulan. Kalau kalian malam hari ngelihat bulan di antara langit yang gelap, terlihatnya terang atau enggak? Terang. Nah, ini tuh kata Salman, ada beberapa orang sedang berkumpul dan di antara perkumpulan itu ada seorang laki-laki yang wajahnya cerah banget seperti bulan. Salman merasa yakin lagi, ini kayaknya yang dimaksud dengan nabi itu. Salman bilang, kakiku bergetar, aku terharu namun masih penasaran. Jadi bergetar kayak mau pingsan gitu. Bayangkan
Berapa lama Salman meninggalkan rumahnya untuk mencari sebuah agama. Kemudian Salman ngelihat bahwa agama yang pertama itu nggak benar kayaknya. Ada sesuatu yang salah. Kemudian Salman dapat pesan dari pendeta Amuriah. Kamu pergi ke sebuah negeri, di sana ada seorang laki-laki yang akan jadi seorang nabi. Nah sekarang laki-laki itu ada di depannya. Tapi Salman masih penasaran. Tapi bentar, aku kan belum menguji dia. Jangan langsung percaya Salman, kata Salman. Kata Salman, jika benar dia adalah nabi, berarti malam ini perjalananku selesai. Petualanganku selesai. Petualanganku berakhir dan aku benar-benar mendapatkan mata air yang selama ini aku cari. Mata itu maksudnya sumber belajar agama itu udah ada di depan aku, kata Salman. Aku seperti orang yang linglung. Linglung tau gak? Ini dari mana, tapi aku harus gimana, kayak gitu ya. Ketika berhambur di tengah-tengah mereka. Jadi ketika orang-orang sedang melingkari laki-laki ini, Salman tiba-tiba langsung berada di antara lingkaran itu gitu. Terus orang-orang kayak, ini siapa? Pakaiannya juga kan pakaian budak, kumel, kecil gitu ya. Terus kurus. Lalu lelaki itu menatapku sebentar, tapi dia berbicara lagi dengan orang-orang lain. Ketika ditetap laki-laki itu, Salman makin deg-degan. Kalian kayak ditetap sama orang yang kalian sukai, kalian deg-degan gak sih? Iya. Nah, Adin tahu nih. Iya. Salman bilang, dia menatapku, kata Salman, sesekali. Lalu aku memberanikan diri untuk memberikan makanan yang aku bawa padanya. Lelaki yang wajahnya seindah bulan purnama itu lalu melihatku. Aku bilang pada laki-laki itu, aku membawakan ini sebagai sedekah untuk kalian. Silakan ambil, kata Salman. Laki-laki itu lalu mengambil makanan dari Salman. Salman mundur dari kejauhan hanya ngeliat. Apa yang dilakukan laki-laki itu dengan makanan dari Salman? Dimakan. Menurut kalian? Dimakan. Dimakan. Oke. Tadi Salman bilang, aku memberikan makanan ini sebagai sedekah. Silakan, kata Salman. Lelaki gagah itu menerimanya dengan senyuman yang paling indah yang pernah lihat Salman selama ini. Namun, ia memberikan makanan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan bilang, ayo sahabatku silakan makan makanan itu. Lalu apa yang laki-lakinya? Dia tidak menyentuh makanan itu. Dia hanya memberikan makanannya dan dia diam saja. Kata Salman, sebentar, dia tidak menyentuh makanan itu. Berarti satu tanda benar ya? Iya. Ketika diberikan sedekah, laki-laki itu nggak menyentuh makanannya. Tubuhku merinding, kata Salman. Hatiku berdesir, mataku berkedip dengan cepat. Gimana coba berkedip cepat kalau dengan sesuatu yang kaget? Gitu ya. Aku sudah membuktikan tanda pertama dan benar. Ia tidak memakan makanan yang diberikan sebagai sedekah, kata Salman. Akhirnya Salman pulang kembali ke majikannya. Dan majikannya bingung kenapa dia balik lagi. Tapi sama majikannya diterima, kerja lagi seperti biasa. Namun, aku belum berani menyampaikan pada laki-laki itu bahwa aku sudah mencarinya ke seluruh penjuru bumi. Jadi kata Salman ketika tadi udah berikan makanan dan ternyata lulus dari ujian, Salman nggak langsung meluk gitu karena tadi dulu masih ada ujian yang berikutnya belum aku lihat. Jadi hanya Salman tahan, balik lagi ke rumah majikannya. Keesokan harinya, Salman datang lagi, tapi Salman sembunyi-sembunyi dari majikannya biar bisa masuk lagi ke kota Kuba. Dari Yastrib, Salman berlari ke Kuba. Saat itu mungkin antara berlari atau mungkin juga naik kendaraan unta atau kuda mungkinnya gitu. Keesokan harinya aku menghadapnya lagi dan laki-laki itu sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya lagi. Lalu aku berikan makanan untuk beliau sambil mengatakan bahwa ini hadiah untukmu. Dan betapa terkejutnya Salman, apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Makanan yang Salman berikan, dia makan bersama para sahabatnya. Artinya, tanda kedua berhasil. Laki-laki ini lulus ujian yang kedua. Aku makin yakin, namun aku sepenuhnya yakin jika tanda ketiga bisa aku lihat. Apa tanda ketiga? Iya, ada tanda lahir, cap stempel kenabian di antara pundak. Tapi gimana kata Salman? Masa tiba-tiba aku bukain bajunya? Kan nggak mungkin ya. Kira-kira menurut kalian gimana caranya Salman bisa menemukan tanda itu? Minta izin. Oke, ternyata kayak gini ceritanya. Dan ini qadarullah, Allah membantu Salman. Suatu hari aku mendengar salah satu sahabat lelaki itu sudah yang aku ketahui, lelaki itu ternyata namanya Muhammad, kata Salman. Jadi Salman belum tahu apakah benar ini Nabi atau enggak. Tapi Salman dengar dari orang-orang bahwa nama laki-laki itu adalah Muhammad.
ternyata sahabatnya meninggal. Dan kaum muslimin mengadakan sholat jenazah untuknya. Kemudian membawa jenazah menuju ke pemakaman Baqi. Aku merasa inilah saat yang paling tepat untuk membuktikan tanda ketiga. Sebab aku tahu Muhammad akan langsung mengurus jenazah itu dan mengantarkannya sampai kepada liang lahat. Di hari itu, aku mengucap salam pada Muhammad. Beliau menjawab dengan bijaksana. Jadi belum pakai nabi ya, baru bilang, "Wahai Muhammad," gitu. Dan Muhammad saat itu tersenyum. Salman senang. Ketika Muhammad mengangkat jenazahnya dan bersiap menguburkannya, aku berusaha sebisa mungkin berdiri di belakang Muhammad, katanya. Mau ngapain? Apakah mau narik baju di belakang? Kita nggak tahu ya. Lalu kata Salman, aku ingin memastikan apakah ada stempel kenabian di antara pundaknya. Namun nampaknya cukup sulit untuk melihat tanda itu karena Muhammad tidak sedang membuka baju keseluruhan. Aku sudah mulai putus asa, sepertinya akan sulit untuk membuktikan tanda ketiga ini, kata Salman. Kata Salman, udah pulang aja apa gitu. Namun aku terkejut, sungguh bergetar, kata Salman. Ketika aku melihat Muhammad melepas kain bagian atasnya, kain bagian punggungnya dibuka sedikit. Aku melihat ada tanda kenabian seperti ini. Rasulullah, tanda kenabiannya seperti ini. Di antara pundak Muhammad ini. Kata Salman, aku melihat tanda kenabian persis seperti yang dijelaskan oleh pendeta Amuria sebelum kematian menjemputnya. Tanda kenabian itu begitu jelas ada di antara pundaknya, membuat kedua kakiku serasa rapuh dan nyaris jatuh. Karena Salman tahu orang ini adalah nabi yang dijelaskan oleh pendeta Amuria. Inikah manusia Tuhan yang Tuhan angkat sebagai nabi untuk seluruh manusia, kata Salman. Lalu apa yang dilakukan oleh Salman? Salman menghambur mendekati Rasulullah, membungkuk dan mencium Rasulullah. Kata Salman, tangisku meledak sejadi-jadinya. Bayangin nih, Adin nih udah melakukan perjalanan selama beberapa tahun meninggalkan rumah untuk mencari seseorang, udah ketemu sama orang itu, kira-kira Adin bakalan nangis senangis-nangisnya enggak? Ya. Secara sebelumnya selama beberapa tahun tuh Adin disiksa lah, Adin dijadiin inilah. Ketemu orang yang Adin ingin ketemu banget. Bayangin ini Salman. Jadi kalau kalian, kok nangis lebay? Enggak. Saking Salman bahagianya ketemu dengan seseorang yang bernama Muhammad ini. Dipeluknya Rasulullah dan menangis sejadi-jadinya. Lalu apa reaksi Rasulullah? Apakah kayak, ya apaan sih tiba-tiba nangis gitu? Reaksi Rasulullah ketika itu adalah, Salman bilang gini. Di pemakaman atau di luar pemakaman? Jadi setelah selesai pemakaman, Salman kan ini gimana, kok nggak bisa lihat gimana caranya, ternyata Rasulullah ada qadarullahnya membuka sebagian dari baju di pundaknya dan kelihatan tandanya. Jadi setelah beres pemakaman, setelah beres pemakaman, kalau di masa di liang lahat nggak mungkin kayak di kuburan. Setelah beres pemakaman, lalu dipeluknya Rasulullah, kata Salman, aku sampai pada Nabi akhir zaman ini. Nabi Muhammad pun memeluknya dengan hangat. Rasulullah memeluk Salman. Aku yakin beliau pasti mendapat wahyu dari Allah untuk memberitahu padaku bahwa ia benar-benar akhir dari perjalanan mencari kebenaran. Kata Salman, petualanganku berhasil karena aku berhasil menemukan laki-laki ini. Hari itu hari yang sangat indah. Tiba-tiba aku mengingat kembali memorinya ketika dia dikurung oleh ayahnya, ketika dia pergi ke sebuah negeri di Mosul, ketika dia pergi ke Nasibin, ketika dia pergi ke Amuria, ketika dia dijadikan budak, kemudian dijual lagi jadi budak, kemudian ketika dia turun dari pohon kurma, lari terbirit-birit untuk menemui laki-laki ini. Dan kini, aku sudah berada di hadapan manusia terbaik di bumi, kata Salman. Aku yang berasal dari desa Jayun di Persia, serasa tak mungkin bisa memeluk seorang nabi berbangsa Arab di kota Yastrib, yang sudah diubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Aku menceritakan seluruh kisahku pada Rasulullah. Jadi Salman ceritain nih dulu awalnya dari negeri mana, ngapain aja, penderitaannya kayak gimana. Beliau menyuruh aku untuk mengisahkan petualanganku ini. Jadi setelah Salman cerita kepada Rasulullah, Rasul bilang, wahai Salman, ceritakan kisahmu kepada orang lain. Dan akhirnya kisah ini sampai ke kalian. Bayangin kalau misalnya Salman gak menceritakan ini ke siapa-siapa. Kalian bakal tahu gak petualangan kayak gini? Enggak. Lalu kata Rasulullah,
Beliau menyuruh aku untuk mengisahkan petualanganku pada seluruh sahabatnya. Aku sangat bahagia bisa bertemu mereka, saudara-saudara baruku. Rasulullah dan para sahabatnya membantuku untuk merdeka dari perbudakan. Jadi Salman dibeli ini dari majikannya, udah bukan budak lagi. Aku belajar setiap hari pada Rasulullah tentang arti kehidupan. Aku berjuang bersamanya, aku berdakwah bersamanya, aku makan bersamanya, aku bertempur bersamanya, aku duduk satu lingkaran dengannya. Namaku Salman Al-Farisi dan inilah petualanganku. Enggak, karena Salman memutuskan untuk tinggal di Madinah bersama sahabat-sahabat Rasul yang lain. Kenapa disebut Al-Farisi? Karena berasal dari negeri Persia. Tahu nggak kalian? Salman itu pernah membantu Rasulullah dalam peperangan yang sangat besar. Perang apa coba? Kalau perang Badar, Salman belum. Perang apa coba? Perang yang Islam itu menang walaupun sudah dikepung dari berbagai tempat. Namanya adalah perang. Iya benar Pak. Perang Parit, perang Khandaq. Nah, ingin tahu kisah perang Khandaq gimana? Itu mungkin di lain waktu ya Zaka. Kita akan dengarkan lagi kisah-kisah sahabat Rasulullah yang lainnya. Jadi pelajaran dari cerita Salman ini itu cukup banyak sebenarnya. Bayangkan ya Adin, keluar dari rumah, jauh dari keluarga, pergi dari satu tempat, pindah, itu nggak mudah. Kan nggak ada Gojek zaman dulu ya. Ya kalau mau pindah kan kalau nggak jalan kaki naik unta, kemudian kena cahaya matahari, lewatin padang pasir dan juga alamnya juga nggak aman. Itu perjuangan Salman untuk mencari apa? Kebenaran. Karena Salman yakin agamanya yang pertama itu agama yang menyembah api itu nggak benar. Salman ingin mencari sesuatu yang agama itu menyuruh menyembah pada Tuhan. Yang kedua? Nah ketika Salman jalan-jalan ketemunya dengan agama Nasrani, Salman ngeliat kayak ada yang beda. Karena kadang ketika menanyakan sesuatu tentang agama Nasrani, para pendeta suka bilang gini, sudah, kamu pelajari aja yang ini, gak usah pelajari yang itu. Makanya oleh pendeta Amuria dikasih tahu, kalau kamu ingin belajar agama yang benar, maka datanglah ke sebuah kota yang tadi. Jadi dulu Madinah bukan Madinah namanya, tapi adalah kota Yasrib. Seperti itu kisahnya. Gimana? Banyak banget kisah yang bisa diambil ya? Ya, oke. Terima kasih sudah mau menyimak. Lain waktu mungkin kita bisa duduk lagi kayak gini untuk mendengarkan kisah-kisah yang lainnya. Oh iya, jangan lupa. Bu Nita dapat kisah Salman itu dari buku ini. Bukunya cukup bagus. Ini karangan dari Ustadz Edgar Hamas tentang The Untold Islamic History, sejarah Islam yang belum terungkap. Mungkin kalau ingin baca, silakan nanti boleh pinjam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Fatih. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, hewan ternaknya Salman dijual ke Bani apa? Oke. Baik Fatih, pertanyaan pertama dari Fatih ya. Pertanyaan berikutnya dari Zaka. silakan Jaka. Perkenalkan, nama saya Zaka. Saya ingin bertanya, apa agama Salman yang paling pertama? Oke, agama Salman paling pertama. Terakhir, Perkenalkan, nama saya Radinka. Saya ingin bertanya, berapa kota yang sudah dilewati Salman? baiklah pemirsa Alsen TV, ditunggu jawabannya di komentar untuk 3 pertanyaan dari Fatih, Jaka, dan dari Adin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Alsen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertama-tama tak lupa mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
telah memberikan nikmat kepada kita, beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah dari zaman kezaliman, zaman jahiliyah, menuju zaman terang benderangnya Islam sekarang ini yang kita bisa rasakan. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang ayat surat Al-A'raf ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala walau kunna karihin. Yang artinya, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami walaupun kami tidak suka?" Nah, itu arti dari surat Al-A'raf ayat 88. Sebetulnya ayat ini bersangkut paut dengan ayat ke-89 dan seterusnya yang membahas kisah Nabi Syu'aib, yang mana Allah menggambarkan kisahnya di ayat ini. Nabi Syu'aib akan diusir oleh kaum-kaum kafir yang tidak mempercayai Nabi Syu'aib. Di saat itu Nabi Syu'aib dan para pengikut Nabi Syu'aib mempertanyakan, apakah kamu akan mengusir walaupun kami tahu bahwasanya adalah ini yang ajaran yang benar? Apakah kalian akan mengusir kami meskipun kami tidak sukai hal itu? Di sini kita banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ketakwaan Nabi Syu'aib, yang mana Nabi Syu'aib tidak gentar ketika dia diusir oleh orang kafir. Dan Nabi Syu'aib pun memerintahkan kepada jamaahnya, yaitu kaum Nabi Syu'aib ini, pengikut Nabi Syu'aib ini, agar tidak takut. Dan di ayat selanjutnya yang artinya, sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertakwa, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Dan di ayat berikutnya pun, dan pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ayat selanjutnya membahas lagi, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimbangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, dan masih ada lagi ayat yang bersangkutan di kisah ini, yaitu yang mana kita tahu pembahasannya adalah ketika Nabi Syu'aib ini sedang berdakwah dan sudah memiliki pengikut, orang-orang kafir yang tidak mengikuti, yang tidak percaya oleh Nabi Syu'aib, yang tidak suka dengan ajaran Nabi Syu'aib pun memerintahkan untuk apa? Untuk Nabi Syu'aib pergi dari negerinya. Karena merasa apa? Karena mereka merasa takut kalau nanti semakin banyaknya jamaah, semakin banyaknya pengikut-pengikut Nabi Syu'aib, dan mereka merasa kehilangan dari ajaran nenek moyang terlebih dulu dari mereka, gitu. Maka dari itu
orang-orang kafir tersebut menginginkan untuk mengusir Nabi Syuaib. Agar apa? Agar mereka bisa membersihkan ajarannya dan mengembalikan negeri mereka dengan ajaran nenek moyang mereka yang sudah diketahui bahwasannya itu ajaran yang salah. Tapi Nabi Syuaib membalas apa? Nabi Syuaib tidak gentar dan tidak takut dengan keputusan itu. Bahkan Nabi Syuaib mempertanyakan, apakah kalian akan mengusir kami? Akan mengusir kami, tetap mengusir kami, walaupun kami sudah tahu ajaran yang paling benar adalah ajaran aku. Pengikutkulah yang paling benar. Nabi Syuaib pun tidak takut dengan hal itu karena ketakwaannya Nabi Syuaib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di ayat 89 dijelaskan bahwasanya Nabi Syuaib juga meminta kepada Allah dengan keputusan yang adil. Maka dari itulah ketika Nabi Syuaib dengan teguhnya ketakwaannya beliau kepada Allah, nah dari situlah Allah membantu Nabi Syuaib dengan mengazab orang-orang kafir ini dengan gempa. Itu kisah dari Nabi Syuaib. Apa sih yang kita bisa ambil dari ayat ini dan kisah Nabi Syuaib tersebut? Untuk kelengkapan kisah Nabi Syuaib tersendiri juga masih banyak lagi perjalanan dakwah Nabi Syuaib dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi untuk dari ayat tersebut kita bisa mengambil bahwasanya keteguhan Nabi Syuaib untuk mempercayai Allah dan tidak takut ketika dia harus diusir. Bahkan sampai kaumnya, tidak hanya Nabi Syuaibnya saja, bahkan Nabi Syuaib juga mengingatkan kepada jamaahnya untuk tidak takut ketika mereka nantinya diusir dari negerinya mereka sendiri. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasannya ketakwaan itu adalah hal yang penting dan sebagaimana yang kita ajarkan juga di SD, SMP, SMA, semua unit pasti mengajarkan ketakwaan kita kepada Allah. Kepada murid-murid kita, bagaimana ketakwaan yang sungguh-sungguh tersebut. Karena kenapa? Karena dari nilai takwalah Allah meridhoi kita. Allah menilai kita, kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghadiahi kita itu. Dari ketakwaan kita tersebut, apakah kita sanggup? Dan ketahuilah bahwasanya cobaan yang kita terima tidak lebih kurang dibandingkan cobaan-cobaan para nabi-nabi kita terdahulu. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini juga kita belajar untuk lebih mendalami ketakwaan kita ketika di bulan Ramadan ini. Karena apa? Yaitu tadi, kita mengincar yang namanya cintanya Allah kepada hambanya. Apakah kita sudah menjadi hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah? Apakah sebaliknya? Maka dari itu, manfaatkanlah di bulan Ramadan ini dengan mencari hatinya Allah, mencari keridhaannya Allah, menjadi kecintaannya Allah. Bahkan diharuskan kita mengajarkan kepada sesama kaum muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah dan tidak takut ketika kita dizolimi oleh orang-orang yang kafir dan untuk dipindahkan ke ajaran yang lain. Maka dari itu, kita juga bisa belajar dari sekarang yang kita bisa rasakan di zaman ini. Salah satunya apa yang kita bisa lihat di dunia, yaitu negeri Palestina yang anak-anaknya memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Bahkan saya sendiri pun kalah, bisa dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka saking percaya sama Allah, tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena mereka malah mengincar itu. Karena kenapa? Karena Allah berarti rindu kepadanya. Karena kenapa? Karena mereka melindungi negerinya. Dan mereka memiliki rasa cintanya kepada Allah itu sangat tinggi. Sampai dia tidak takut dengan kematian itu sendiri. Pemirsa Al-Sen TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Sen TV, mari kita lanjutkan tilawah kita hari ini, yaitu di juz 9 surat
Al-A'raf ayat ke-88. Boleh silakan disiapkan dulu mushafnya masing-masing. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Wa qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dohan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yaritsunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura nakussu alaika min ambaiha walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi wa wajadna aktsarahum lafasikin. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'aun wa malaihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illal haqq qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iyya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nudhirin. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli sahirin alim wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Walau hayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wa qalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aunu amantu bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tanqimu minna illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum
wa inna fawqahum qahirun. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.